Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmanuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah atas nikmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah Allah berkahi ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa kita ucapkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang benar seperti saat ini. Semoga di yaumil kiamah nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Haji Andre Gunawan, SPDI BA Hans Empil, selaku pengampu dosen mata kuliah akidah, beserta yang saya banggakan teman-teman kelas 1E. Sebelum itu, gimana kabar teman-teman? Semuanya sehat? Bapak bagaimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah. Baiklah, izinkan kami dari kelompok 5 untuk membahas yang seperti sudah ada di depan teman-teman. Kita akan membahas tentang sekte atau aliran sesat yang ada di Indonesia. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan kelompok kami dari kelompok 5. Nah, yang pertama ada Raihan, yang kedua ada Amar Adia, yang ketiga saya Amar Andri, yang keempat Tenonia, dan yang kelima Dwi Anggita. Selanjutnya, sebelum kita bahas, saya akan sedikit membahas tentang pokok pembahasan. Jadi kita di sini akan membahas tentang apa itu aliran sesat. Nah, ini tadi definisi dan pengertian aliran sesat. Lalu yang kedua, ada penyebab dan dampaknya. Ini kita akan membahas tentang sebab munculnya aliran sesat dan dampak dari munculnya aliran sesat. Yang ketiga, ada contoh-contoh aliran sesat yang ada di Indonesia. Di sini kami akan membahas macam-macam aliran sesat yang ada di Indonesia. Yang keempat, kita akan membahas tentang karakteristik aliran sesat. Nah, di sini kita akan membahas cara mengidentifikasi suatu paham atau kepercayaan bisa dikatakan sesat. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, cara menyikapi aliran sesat. Di sini kita akan membahas bagaimana cara kita menyikapi aliran sesat yang ada di Indonesia. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke materi. Silakan kepada rekan saya untuk menyampaikan materi. Hai semuanya, di sini saya akan mempresentasikan tentang apa itu aliran sesat. Bisa dilihat di sini, aliran sesat berasal dari dua suku kata, yaitu aliran dan sesat. Kata aliran memiliki arti bergerak, maju, meleleh, dan bisa diartikan dengan kata lain yaitu paham atau sekte. Dan sedangkan sesat adalah salah, keliru, menyimpang dari kebenaran. Maka aliran sesat bisa disimpulkan yaitu suatu aliran atau sekte yang bergerak untuk menyebarkan suatu paham tertentu yang pada dasarnya sudah keluar dari ajaran suatu agama tertentu. Lanjut. Penyebab dan dampak dari aliran sesat. Tapi di sini saya cuman baca penyebabnya doang. Yang pertama, sebab muncul aliran sesat di Indonesia yang pertama itu adanya klaim dari seseorang yang mendapat wahyu. Itu tuh maksudnya ada orang yang ngaku-ngaku dapat wahyu gitu. Terus yang kedua, adanya kultus terhadap iman. Kultus terhadap iman itu bentuk gerakan keagamaan yang memiliki ciri-ciri dengan sistem pengorganisasian yang ketat, absolutistik, disiplin, dan dengan sendirinya kurang toleran dengan kelompok lain. Terus yang terakhir penyebabnya adalah pengaruh modernisasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rehan. Penyebab dan dampak dari aliran sesat. Aliran sesat di Indonesia pun memiliki dampak-dampaknya bagi sekitar seperti menimbulkan keresahan di masyarakat, dijauhi teman,
dan kerabat terdekat, hingga krisis dalam beragama, dan pada akhirnya timbullah hiruk pikuk. Dalam beberapa kejadian, ada kerusuhan di seluruh negeri karena pertumbuhan kultus ini. Perilaku membakar dan merusak agama yang dicap kultus dapat dilihat di mana-mana. Masyarakat secara brutal merusak tempat ibadahnya dan menghakimi pengikutnya karena sudah menjadi kodrat manusia dalam kehidupannya. Sebagai manusia selalu menginginkan roda kehidupan ini berjalan sesuai dengan harapannya sendiri. Macam-macam aliran sesat. Di Indonesia terdapat sekte-sekte yang sudah berdiri dan kita pun sudah mendapatkan beberapa sekte tersebut. Di antaranya adalah yang pertama, Lia Eden. Sekte ini didirikan oleh Lia Aminuddin di Jakarta. Dia adalah tokoh utama di dalam sekte ini. Pria dengan sapaan akrabnya Lia Eden ini berkelahiran di Surabaya, Jawa Timur. Dia adalah pemimpin dari komunitas yang dibuatnya tersebut. Sekte ini biasa dikenal sebagai sekte Salamullah, yang gerakan sekte Salamullah yang gerakan keagamaan baru yang mempunyai misi atau tujuan untuk menyatukan semua agama yang ada di Indonesia, baik Islam, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Ajaran ini disebarkan dengan melalui buku-buku dan ceramah-ceramah. Seringkali menyampaikan bahwa semua agama adalah jalan yang benar menuju Tuhan, yang menjunjung tinggi prinsip panteisme atau semua adalah Tuhan dan Tuhan adalah semua. Sekte yang kedua adalah Gavatar. Gavatar atau nama panjangnya adalah Gerakan Fajar Nusantara. Ini berbentuk sebagai organisasi kemasyarakatan. Sekte ini berdiri di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 2011. Di Jakarta, namun berkembang pesat di Kalimantan Barat. Khususnya, masyarakat sana banyak membawa dan menyebarkan ajaran agama yang cukup meresahkan umat muslim karena ajaran atau paham yang dianut oleh sekte ini. Adapun paham yang disebarkan oleh sekte ini adalah yang pertama. Coba kalian sebut rukun iman itu ada berapa? Rukun iman. Nah, tapi di sekte ini dia itu berpendapat kalau rukun iman itu hanya 5. Anutan paham yang kedua adalah hari kiamat dipercayai hari datangnya hari kemenangan milah Abraham atau hari tegaknya kerajaan Allah di dunia, bukan akhir zaman yang ditandai dengan kehancuran bumi. Yang ketiga, sholat dan puasa Ramadan tidak wajib untuk dilaksanakan. Yang keempat, masih turun wahyu sesudah Al-Quran. Yang kelima, Nabi Muhammad bukan nabi terakhir dan percaya masih ada nabi lain sesudahnya. Dan masih banyak paham yang dianut oleh sekte ini. Dan di sekte yang ketiga ini bernama Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Sekte ini menganggap bahwa ada nabi baru setelah Nabi Muhammad. Seperti yang kita tahu bahwa Nabi Muhammad adalah nabi utusan dari Allah yang terakhir. Lalu sekte ini juga mengubah pembacaan 2 kalimat syahadat dan hukum salat menjadi tidak wajib. Tokoh utama di sekte ini adalah Haji Abdul Salam atau biasa dipanggil Ahmad Musadek. Seperti poin yang kelima tadi, kan poin kelima Nabi Muhammad bukan nabi terakhir dan percaya masih ada nabi sesudahnya. Nah, tapi for your info nih, jika kalian masih ingat poin kelima, mereka ini percaya bahwa Ahmad Musadek ini adalah nabi setelah Nabi Muhammad menurut kepercayaan sekte Gavatar. Pria ini lahir pada tanggal 21 April 1944. Ia belajar agama Islam dan mempelajari Al-Quran secara otodidak. Oleh karena itu, ia memiliki pemahaman sendiri tentang Islam. Sekte ini membagi menjadi 3 golongan umatnya, yaitu yang pertama, zalimin, pengikut yang keluar dari sekte ini dengan berbagai alasan. Yang golongan kedua adalah mustasyik, pengikut yang masih bimbang terhadap sekte ini. Dan yang terakhir sabik, pengikut yang loyal terhadap sekte ini. Selanjutnya ada karakteristik aliran sesat. Yang pertama itu ada mengingkari salah satu rukun iman. Ini ada lanjutannya ya, maaf ya teman-teman. Jadi mengingkari salah satu rukun iman yang 6, yakni beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada para malaikatnya, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari kiamat, kepada qada dan qadar. Dan rukun Islam yakni mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa dan bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji.
Kemudian ada menyimpang dari ajaran Al-Quran dan hadis. Kemudian yang ketiga ada meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran. Kemudian yang keempat ada mengingkari kebenaran dari Al-Quran. Lanjut, next. Kemudian yang kelima ada melenceng dari penafsiran Al-Quran dan tidak sesuai kaidah tafsir. Kemudian yang keenam ada mengingkari kedudukan hadis sebagai sumber ajaran Islam. Kemudian yang ketujuh ada mengolok-olok para nabi dan rasul. Kemudian yang terakhir ada merubah, menambah, dan atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan syariah. Sebelumnya untuk yang terakhir ini kayak ada contohnya ya, seperti haji ke Baitullah, sholat fardu tidak 5 waktu. Oke, next. Yang terakhir yaitu cara menyikapi aliran sesat. Yang pertama, mempelajari ilmu agama, yaitu selain hukumnya wajib, mempelajari ilmu agama seseorang akan mampu mengetahui ajaran-ajaran yang gak sesuai dengan Islam, namun disamarkan seolah merupakan ajaran Islam. Yang kedua adalah kenali dan pahami ciri-ciri aliran sesat. Yang ketiga, sering bergaul dengan para ahlul ilmi. Ahlul ilmi itu adalah orang-orang yang memiliki kapasitas ilmu agama yang baik atau orang-orang yang semangat menuntut agama Islam. Yang keempat, berdoalah untuk meminta perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima yaitu menjadi seorang insan yang ilmiah, yaitu dengan senantiasa melakukan dasar-dasar yang kokoh. Yang keenam, sering menonton atau mendengarkan ceramah-ceramah dari ustadz. Yang ketujuh, berhati-hati terhadap orang yang berdakwah Islam tetapi secara sembunyi-sembunyi. Gimana teman-teman? Udah pada paham belum? Paham nggak? Nah, jadi di sini kita bisa menyimpulkan bahwa selain bisa mengetahui aliran kita bahas hal ini, selain bisa mengetahui arti aliran sesat dan sekte-sekte aliran sesat, kita juga bisa mengantisipasi terhadap ciri-ciri yang bisa mengindikasikan aliran sesat di sekitar kita, agar kita bisa menjauhinya. Di dalam agama Islam pun kita sangat dilarang banget untuk mengikuti ajaran tersebut, karena dalam agama Islam ajaran tersebut sangat melenceng dari agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, kami harapkan setelah kita bahas di waktu yang singkat ini, teman-teman bisa memahami apa yang kita bahas tentang sekte atau aliran sesat yang ada di Indonesia, dan semoga ini menjadi pelajaran untuk teman-teman semua untuk dalam lingkungan masyarakat agar bisa mencegah dari pengikut ajaran sesat yang ada di Indonesia. Sebelum kita tutup, sini ada quotes yang lumayan bagus. Quotesnya adalah, menjadi orang baik itu bukan satu hal yang mudah, kadang dipandang berpura-pura, pencitraan, bahkan sering difitnah. Tapi bagi mereka yang tulus akan tetap melakukannya, sebab kebaikan itu tidak perlu pengakuan manusia. Baiklah teman-teman, sebenarnya kita mau ada sesi tanya jawab, tapi sayang sekali karena durasinya dibatasi hanya sekitar 15 menit. Jadi itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dari kami, mohon dimaafkan. Yang salah dari kami, yang benar hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.